Di video kali ini, kami akan membahas tentang bahaya dan manfaat kecubung. Kecubung tidak hanya berguna sebagai tanaman pembius. Khasiat lain yang bisa didapat dari kecubung ternyata cukup banyak. Beberapa di antaranya adalah sebagai obat sakit gigi dan asma. Kecubung selama ini dikenal sebagai tanaman yang berefek negatif. Tanaman yang bunganya berbentuk trompet ini kerap disalahgunakan untuk penghilang kesadaran atau sebagai zat pembius karena daun kecubung berkhasiat anestesi. Hal itu terutama karena tanaman ini mengandung metil kristalin yang mempunyai efek relaksasi pada otak lurik. Karena bentuknya yang seperti trompet ditambah konotasi negatif, masyarakat Amerika dan Eropa kemudian menyebutnya sebagai devil trumpet. Penyalahgunaan tersebut sebenarnya berasal dari kebiasaan sebuah kelompok masyarakat di India yang menggunakan kecubung untuk membius korban persembahan bagi dewa, bersifat menenangkan hingga kini. Kecubung pun masih dianggap negatif, padahal anggapan tersebut tidak terlalu tepat karena tanaman ini juga memiliki nilai positif. Sejak dulu, masyarakat Tionghoa menggunakan kecubung sebagai obat selesma, bisa jadi efek pedas, pahit, dan menghangatkan. Inilah yang membuat kecubung dimanfaatkan untuk obat flu. Di India, biji kecubung yang dihaluskan dan dicampur lemak menjadi obat luar bagi penderita impotensi. Selain itu, obat tersebut dipercaya mampu menambah daya tahan seksual. Manfaat lain dari kecubung selain untuk mengatasi flu dan impotensi, juga baik untuk meredakan asma dan sakit gigi. Dalam situs Ilmu Pengetahuan dan Teknologi disebutkan bahwa kecubung mengandung senyawa kimia alkaloid. Senyawa alkaloid tersebut terdiri dari atropin, hyoscyamin, dan skopolamin yang bersifat antikolinergik. Kecubung juga mengandung hyosin, zat lemak, kalsium. Seseorang ahli tanaman obat, Dr. Setiawan Dalimarta, menjelaskan bahwa zat yang bermanfaat sebagai penderita asma adalah hipocyamin yang bersifat antikolinergik. Efek dari zat tersebut sangat meringankan penderita asma. Tapi harus hati-hati pula lo guys. Yang perlu diperhatikan, penggunaan kecubung bisa berefek samping. Keracunan bisa saja terjadi. Menurut Endah Lasmadiwati, ahli tanaman obat dari Taman Sriganis Bogor, penggunaan daun kecubung yang hanya diremas dan ditempelkan pada dahi bisa membuat orang mabuk. Itu sebabnya kita harus sangat hati-hati dalam menggunakan kecubung. Paling tidak, berkonsultasi dengan ahli tanaman obat atau dokter sebelum menggunakan ramuan kecubung. Gejala keracunan yang biasanya timbul, terutama akibat zat atropin dan skolopin, adalah mulut kering, sembelit, sensitif terhadap cahaya, dan sakit mata. Pemberian antisida umumnya digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Kecubung banyak dijumpai di daerah berhawa sejuk. Kecubung termasuk tumbuhan jenis perdu. Mahkota bunganya mirip trompet, berwarna putih keunguan. Kecubung berbunga putih dianggap paling beracun dibandingkan dengan jenis lain yang juga mengandung zat alkaloid. Maka dari itu, penggunaannya harus sangat hati-hati dan hanya terbatas sebagai obat luar. Senyawa alkaloid ini terdapat di semua bagian tumbuhan kecubung, mulai dari akar, tangkai, daun, bunga, buah, hingga bijinya. Namun, kandungan terbesar terdapat pada akar dan biji. Bila keracunan ramuan kecubung, usahakan jangan sampai tertidur. Minumlah kopi yang keras dan jangan lupa untuk menghirup udara segar sebanyak-banyaknya. Itulah informasi tentang tanaman kecubung. Itu saja informasi dari saya, semoga bermanfaat buat kalian. Sekian dan terima kasih.